Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 4 tentang penilaian risiko bagian 2. Pertama, risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkan salah saji material. Risiko audit dikurangi pada fase respon risiko audit dengan mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi oleh klien dan mengalokasikan lebih banyak waktu audit di mana risiko salah saji material paling tinggi. Tahap pertama dalam penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait paling berisiko salah saji material. Saat mengidentifikasi akun dan asersi terkait yang berisiko salah saji material, beberapa risiko diklasifikasikan sebagai lebih signifikan daripada risiko lainnya. Risiko signifikan adalah risiko material yang teridentifikasi dan dinilai salah saji yang menurut pertimbangan auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Tahap kedua dalam penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem klien pengendalian internal. Tahap terakhir, auditor akan merencanakan untuk melakukan pengujian rinci dari setiap akun yang teridentifikasi sejauh ini ditentukan. Penilaian akhir ini akan bertanggung pada risiko akun yang dinilai dan pernyataan terkait dan efektivitas yang dianggap sistem kontrol internal klien. Selanjutnya, model risiko audit dan komponennya. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Risiko kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi yang bersifat risiko inheren dan risiko pengendalian. Risiko inheren adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi, sedangkan risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem kontrol internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material. Adapun komponennya yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko audit dapat disajikan dalam model yang menunjukkan hubungan antar komponennya. Risiko audit sama dengan fungsi risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Selanjutnya, Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan laporan. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memandu perencanaan dan pengujian audit. Selanjutnya, materialitas kualitatif dan kuantitatif. Material kualitatif merupakan suatu barang yang dianggap material karena sifatnya. Faktor materialitas kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk sebuah alasan selain besarnya. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Sedangkan material kuantitatif merupakan suatu item yang dipertimbangkan material karena besarnya. Faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialitas awal penilaian auditor. Auditor mengungkapkan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat angka untuk setiap klien. Selanjutnya, mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Keseimbangan basis lembar umumnya adalah total aset atau ekuitas. Basis laporan laba rugi umumnya laba sebelum pajak, pendapatan atau laba kotor. Auditor akan memilih basis yang tepat menggunakan pertimbangan profesional mereka berdasarkan pengetahuan mereka tentang klien dan kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan mereka.
Laba sebelum pajak tidak akan digunakan sebagai dasar ketika klien berada dalam posisi rugi atau laba sangat bervariasi dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Ketika menetapkan tingkat materialitas perencanaan yang lebih rendah, auditor meningkatkan kualitas dan kuantitas bukti yang perlu dikumpulkan selama sisa audit. Saat mengumpulkan bukti, salah satu dari kriteria yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup tes mungkin untuk menguji materi-materi. Selanjutnya, strategi audit. Strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal auditor penilaian risiko, yaitu penilaian keseluruhan mereka atas risiko salah saji material. Salah satu contoh strategi audit untuk kasus ekstrim yaitu klien berisiko tinggi. Ketika risiko inheren dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya. Untuk menjaga risiko audit pada tingkat yang dapat diterima level rendah dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor telah menentukan bahwa sistem kontrol internal klien mereka tidak ada, sangat buruk, atau tidak mungkin efektif dalam memitigasi risiko inheren yang teridentifikasi ketika risiko salah saji material menjadi tinggi. Strategi audit yang ditetapkan oleh auditor adalah untuk tidak melakukan atau sangat terbatas uji kendali dan peningkatan tempat ketergantungan pada pengujian substansif atas transaksi dan saldo akun. Selanjutnya, pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Indikator kinerja utama yang digunakan oleh klien untuk dipantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberikan wawasan kepada auditor ke dalam akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya dan akun mana saja berpotensi berisiko salah saji material. Selanjutnya, profitabilitas. Umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan kinerja staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen. Apakah hasil sesuai dengan harapan pada faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi. Hal ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Sebuah perusahaan akan melacak pendapatan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tren. Perusahaan prihatin tentang pemegang saham mereka. Rasio harga pendapatan menunjukkan seberapa banyak pemegang saham bersedia membayar per dolar penghasilan. Laba per saham mencerminkan laba atas setiap saham yang diterbitkan. Pengecer dan produsen umumnya mengkhawatirkan perputaran persediaan mereka. Penilaian rasio ini dilakukan dalam konteks industri tempat perusahaan beroperasi. Jika sebuah perputaran persediaan klien turun tajam, auditor mungkin khawatir bahwa saham dinilai terlalu tinggi. Selanjutnya, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Perusahaan membuat perjanjian hutang dengan pemberi pinjaman saat mengambil pinjaman yang signifikan. Artinya mereka berjanji untuk mempertahankan profitabilitas tertentu
likuiditas atau rasio keuangan lainnya, atau untuk meminta izin pemberi pinjaman sebelum mengambil pinjaman baru atau mengakuisisi perusahaan lain. Perjanjian ini ditulis ke dalam kontrak pinjaman dan membatasi aktivitas perusahaan. Dengan memahami bagaimana klien mereka mengukur dan menilai kinerjanya sendiri dan batasan apapun tersirat oleh perjanjian utang, auditor akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang akun yang berpotensi berisiko salah saji material. Auditor akan menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren mereka sendiri untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Analisis ini disebut sebagai prosedur analitik yang akan dijelaskan secara rinci di bagian selanjutnya. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis mendefinisikan prosedur analitik sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak sesuai dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka. Prosedur analitis dilakukan selama audit. Selama fase penilaian risiko, analisis prosedur digunakan untuk membantu proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk mengestimasi saldo akun. Pada tahap peninjauan akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor klien mereka. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun, membantu dalam mengidentifikasi risiko, meningkatkan pemahaman klien, mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material, serta meminimalkan risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material paling besar. Selanjutnya, perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini dalam tenang harapan mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Selanjutnya, analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari dasar itu. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan faktor ekonomi secara luas, seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Sebuah tren analisis memungkinkan auditor untuk menilai pergerakan dalam akun dari waktu ke waktu dan menentukan apakah tren yang mendasari ditemukan melalui jenis analisis ini sesuai dengan pemahaman mereka tentang klien dan aktivitas selama periode yang sedang ditinjau. Selanjutnya, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, apresiasi atas kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan.
Rasio profitabilitas umum termasuk margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Laba kotor dan margin laba menunjukkan proporsi penjualan yang diubah menjadi laba. Margin laba menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua operasi biaya. Dengan melihat tren margin keuntungan dari waktu ke waktu, auditor dapat mengidentifikasi variabilitas dalam kapasitas perolehan laba klien mereka. Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari rata-rata investasi dalam total aset. Pengembalian ekuitas pemegang saham menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Auditor akan membuat perbandingan antara tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi tren profitabilitas klien mereka. Perbandingan juga akan dilakukan dengan hasil yang dianggarkan dengan pesaing. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio likuiditas cenderung mengambil sebuah pandangan jangka pendek perusahaan. Rasio solvabilitas memiliki perspektif jangka panjang. Rasio solvabilitas umum adalah rasio hutang terhadap ekuitas dan waktu perolehan bunga. Rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan proporsi relatif dari total aset yang didanai oleh hutang relatif untuk ekuitas. Rasio hutang terdapat ekuitas yang tinggi meningkatkan risiko bahwa klien tidak akan memenuhi pembayaran bunga kepada peminjam saat jatuh tempo. Perusahaan dengan hutang jangka panjang lebih cenderung memiliki hutang perjanjian dengan pemberi pinjaman yang membatasi aktivitas perusahaan. Auditor akan mempertimbangkan tren di rasio hutang klien terhadap ekuitas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lainnya yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci atas data klien. Yang pertama, analisis multidimensi. Melibatkan pemilihan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Kedua, ringkasan entry jurnal. Memberikan ikhtisar transaksi yang ringkas. Ketiga, laporan validasi. Dapat digunakan untuk melaporkan validitas data klien. Keempat, laporan yang dihasilkan kriteria adalah ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Laporan ini digunakan untuk membantu auditor mengelola sejumlah besar informasi dan data disimpan di file komputer klien. Kelima, analisis deret waktu. Dapat digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien. Terakhir, analisis regresi. Dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data. Analisis ini melibatkan pertimbangan hubungan antara variabel dependen seperti penjualan dan berbagai variabel independen seperti biaya penjualan. Analisis regresi memberikan ukuran statistik hubungan antara data. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analisis. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang signifikan pada catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka mereka cenderung untuk tidak mengandalkan prosedur analitis. Selama fase penilaian risiko audit, auditor mungkin hanya memiliki akses ke hasil setengah tahun klien mereka. Dalam hal ini, auditor perlu melakukan anualisasi intern pendapatan dan beban sebelum membuatnya perbandingan dengan tahun sebelumnya. Ketika
Membandingkan hasil keuangan aktual dengan hasil yang dianggarkan, auditor akan mempertimbangkan keandalan dari anggaran ini. Saat membandingkan klien dengan data industri, perhatian harus diberikan jika klien secara signifikan lebih kecil atau lebih besar dari kebanyakan perusahaan dalam industrinya, perbandingan mungkin tidak valid. Jika pesaing tidak menggunakan metode akuntansi yang sama, perbandingannya bermasalah. Jika klien memiliki hasil yang sangat berbeda dan rasio rata-rata industri, mungkin ada masalah dengan data industri daripada dengan data klien. Dalam melakukan prosedur analisis, sumber informasi berikut umumnya dipertimbangkan dapat diandalkan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal bereputasi independen. Informasi yang diaudit. Informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten, serta informasi dari sumber internal ke klien yang telah terbukti akurat di masa lalu. Setelah melakukan prosedur analisis, auditor akan menyelidiki setiap fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukan. Ini termasuk fluktuasi di mana tidak ada yang diharapkan dan tidak ada fluktuasi di mana mereka diharapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.